عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat berserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita di dalam buku Syarh Thalathatul Usul yang dikarang oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, yang mana asal buku ini dikutip dari kitab Thalathatul Usul yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu yang berkaitan dengan poin yang kedua, yaitu berkaitan dengan amal. Ya, sebelumnya kita pernah bahas ada 4 poin yang harus diketahui, yang harus dipelajari oleh setiap muslim ataupun muslimah, yaitu yang pertama tentang ilmu. Bagaimana dia berilmu, bagaimana dia mengetahui tentang Allah, bagaimana dia mengetahui tentang agama Islam, bagaimana dia mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah beramal. Setelah berilmu, kemudian dilakukan atau langkah selanjutnya adalah beramal, mengamalkan ilmu tersebut. Ya, ada pepatah Arab mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamar. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah, maka akan menjadi sia-sia. Jika ilmu tersebut senantiasa ada pada diri kita, maka harus diamalkan. Karena ilmu itu harus diamalkan. Kemudian Allah Azza wa Jalla atau Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala membagi manusia itu kepada 3 kelompok berdasarkan ilmu dan amal. Ya, kelompok yang pertama adalah al-alim bil haqq, al-amilu bih. Kelompok yang pertama adalah mereka yang berilmu dengan benar, mengetahui yang hak, kemudian al-amilu bih, mengamalkan ilmu tersebut. Setelah dia mengetahui yang hak, yang benar, ya, dan yang hak di sini adalah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dia mengetahui yang hak, yang benar, kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut. Ini kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua adalah al-alim bihi wal muttaba'u hawa. Dia berilmu
tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Ya, dia berilmu akan tetapi dia mengikuti hawa nafsunya. Maka orang seperti ini seperti orang-orang Yahudi yang mereka dibenci dan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah orang-orang yang berilmu, mereka orang-orang yang pintar, ya, dikasih keilmuan, dikasih wawasan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tahu orang Yahudi adalah orang yang pintar luar biasa, dikasih kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka tidak mau mengamalkan ilmu mereka, tidak mau mengamalkan apa yang mereka ketahui, ya, sehingga mereka mengikuti hawa nafsunya. Maka Allah mengatakan al-maghdubi alaihim, mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu seperti orang-orang Yahudi. Kemudian yang ketiga adalah al-jahilu bil haq, orang yang bodoh kepada kebenaran, wal amil bih, tapi mereka suka beramal, ya. Mereka beramal tanpa didasari dengan ilmu. Maka orang seperti ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla seperti apa? Ad-dallin, orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Yaitu orang-orang Nasara. Mereka orang-orang Nasara adalah orang-orang yang suka beramal, tapi mereka tidak tahu beramal atas landasan apa. Maka kita jangan seperti orang yang kedua dan yang ketiga. Maka setiap seorang muslim adalah ummatun wasata, umat yang tengah-tengah. Mereka berilmu, mereka belajar tentang ilmu, kemudian diamalkan ilmu tersebut, ya. Maka ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Maka langkah di dalam kita menuntut ilmu selanjutnya harus diamalkan ilmu tersebut. Kemudian berkaitan dengan ilmu juga dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fa'ala al-muslim ayudrika ahamiyata al-amal bil-ilm wa anna al-insan alladhi la ya'mal bi'ilmihi sayakunu ilmuhu hujjatan alayh kama warada fi hadith Abi Barzah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba wa minha wa 'an 'ilmihi madha 'amila fihi. Ya, dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, maka wajib hukumnya bagi setiap muslim ataupun muslimah untuk mengetahui pentingnya ilmu dengan amal. Ya, pentingnya ilmu dengan amal. Dan sesungguhnya manusia itu kalau dia beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka ini akan menjadi hujjah atasnya. Ya, bisa menjadi hujjah atasnya atau hujjah untuknya. Kalau seseorang beramal dengan ilmu, maka ini menjadi hujjah atasnya. Artinya ilmu tersebut bisa menyelamatkan orang tersebut. Tapi kalau dia beramal tanpa ilmu, ini sebaliknya menjadi hujjah atasnya. Ya, maka dia nanti akan dituntut, akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hadis yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadam 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Maka disebutkan di antaranya wa 'an 'ilmihi madza 'amila fih, akan ditanya tentang ilmunya, ya, apakah diamalkan atau tidak. Ya, maka ini menjadi yang akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian selanjutnya poin yang ketiga adalah berdakwah. Ya, yang pertama berilmu, yang kedua beramal, yang ketiga adalah berdakwah, mendakwahkan ilmu tersebut, mendakwahkan manusia, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Azza wa Jalla, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maka ini merupakan dakwah yang paling utama dan paling besar, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, ad-da'watu ila tauhidillah wa ta'atihi wa hadhihi wadhifatu rusul atba'ihim. Mendakwahkan manusia kepada tauhid, mengajak manusia agar senantiasa taat kepada Allah, ini merupakan sebuah amalan
ya, yang dilakukan oleh para rasul dan juga para pengikutnya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Yusuf ayat 108, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, sesungguhnya ini jalanku yang aku mengajak berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani, atas didasari dengan ilmu yang aku dan para pengikutku ada di atas jalan tersebut. Ya, maka mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia untuk senantiasa taat kepada Allah merupakan sebuah amalan yang besar. Ya, wa da'watu ila Allah taala amruha azim. Mendakwahkan manusia kepada Allah merupakan perkara yang besar. Wa thawabuha jazil, dan pahalanya besar, luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fawallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrun na'am. Demi Allah, Nabi sampai bersumpah, demi Allah, seseorang yang mendapatkan hidayah karena wasilah, karena sebab darimu, maka itu lebih baik daripada unta yang merah. Ya, zaman dulu kalau misalkan ada orang punya unta merah, maka ini menunjukkan orang yang kayanya luar biasa. Tapi jarang kita temukan unta warna merah. Kebanyakan unta itu warnanya coklat. Tapi kalau ada orang yang punya unta warna merah, ini menunjukkan orang tersebut adalah orang yang kayanya luar biasa. Ya, dan pahalanya lebih besar daripada harga unta yang merah. Seseorang yang mendapatkan hidayah karena kita, wasilahnya kita, ini lebih baik daripada onta yang merah. Maka ini menjadi sebuah pahala yang besar dari sisi Allah Azza wa Jalla. Dan juga hal yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman ketika beliau memerintahkan Hudzaifah untuk pergi ke Yaman. Nabi mengatakan, awwal ma tad'u ilaihim syahadati an la ilaha illallah. Di saat itu negeri Yaman belum memeluk agama Islam. Kebanyakan dari mereka beragama Nasrani. Maka Nabi memerintahkan Hudzaifah untuk pergi ke Yaman, berdakwah ke Yaman. Maka yang Nabi pesan, ya, yang Nabi sebutkan adalah yang pertama kali kau dakwahkan kepada mereka apa? Agar mereka mengatakan la ilaha illallah, agar mereka senantiasa mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maka ini merupakan sebuah dakwah yang besar pahalanya, mengajak manusia agar senantiasa mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di dalam kita berdakwah, mengajak manusia untuk senantiasa menegakkan kebenaran, ya, untuk mengajak manusia agar senantiasa taat kepada Allah, maka kita juga harus memperhatikan cara-caranya. Ya, ketika kita menasihati orang, gak bisa dengan cara marah-marah, gak bisa kita menasihati orang tapi dengan menjatuhkan harga diri, gak bisa. Maka Allah Azza wa Jalla mengajarkan atau memberitahukan kepada kita dalam surat An-Nahl ayat 125. Apa kata Allah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah, serulah mereka kepada jalan Allah, kepada jalan Rabbmu bil hikmah, dengan hikmah, dengan lemah lembut. Ya, ketika kita berdakwah, mengajak manusia kepada kebenaran, kepada tauhid, maka harus kita ajak dengan lemah lembut, dengan hikmah, dengan baik, ya. Dan juga wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan. Kalaupun harus ada jidal, perdebatan, maka debatlah mereka dengan cara yang baik. Karena dengan cara-cara seperti ini insyaallah lebih bisa didengar, ya, lebih bisa diikuti kepada orang yang kita dakwahkan. Tapi kalau kita misalkan mendakwahkan orang, ngajak orang, tapi kayak ngajak berantem, ya sudah, susah akhirnya. Maka dalam kita menasihati orang lain, mendakwahkan orang lain, maka harus dengan cara yang baik. Dan
Minimal yang harus kita lakukan, ruang lingkupnya, enggak harus kita duduk di majelis ilmu, ya, kita dakwah di masjid, ya, enggak harus. Karena kapasitas keilmuan seorang orang itu berbeda-beda. Tapi itu bisa kita lakukan minimal dengan ruang lingkup yang kecil. Siapa? Keluarga kita. Kita mulai dari keluarga kita. Dan anak rasa di sini adalah pemimpin keluarga, maka bisa dimulai dengan keluarga antum, ya. Karena seorang pemimpin keluarga berkewajiban untuk melindungi keluarganya dari api neraka. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka kita mulai berdakwah, mengajak keluarga kita terlebih dahulu, ya. Setelah kita bisa mengajak keluarga kita untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah, barulah kerabat-kerabat kita, ya, atau keluarga besar kita, kerabat kita, orang-orang di sekitarnya. Kalau kita mampu, maka semua dari kita berkewajiban untuk mendakwahkan, untuk berdakwah baik kepada diri sendiri dan juga kepada orang-orang sekitarnya. Karena berdakwah ini bukan hanya tugasnya seorang ustadz, ya, bukan hanya tugas seorang ulama. Setiap dari kita berkewajiban untuk berdakwah, menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Dan itu bisa kita mulai dari ruang lingkup yang kecil, yaitu keluarga kita. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian poin yang keempat atau perkara yang keempat adalah bersabar di dalam berdakwah. Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, Ar-rabi'ah min masail arba' as-sabr 'ala al-'ada fi da'wati ila Allah. Poin yang keempat dalam permasalahan ini adalah bersabar atas gangguan yang ada di dalam kita menyampaikan dakwah ini, ya. Bi ayyakuna ad-da'iya sabiran 'ala ma yanaluhu min adhiyatin nas. Setiap dai hendaknya dia bersabar atas gangguan-gangguan manusia, lianna adiyatad du'at lianna adiyatad du'at min tabi'al bashar illa man hadallah. Kita sebagai dai, orang yang mengajak manusia kepada kebenaran, sudah menjadi hal yang lumrah adanya gangguan-gangguan. Itu menjadi hal yang tabi'i. Kita mengajak manusia kepada kebenaran, diganggu, dicaci, dihina, itu menjadi hal yang biasa. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW, orang yang paling mulia, orang yang paling jujur, orang yang paling baik akhlaknya, ketika mengajak manusia, mendakwahkan manusia untuk mentauhidkan Allah, beliau diganggu. Beliau dikatakan majnun, gila. Bukan hanya itu saja, bahkan beliau mau dibunuh karena menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Maka diganggu menjadi hal yang biasa. Maka kita tetap harus menegakkan kebenaran, ya, menegakkan yang hak dan menjadi seorang muslim yang kuat. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-An'am ayat 34, wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru 'ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan sesungguhnya telah didustakan rasul-rasul sebelum kamu, bahkan bukan hanya Nabi Muhammad, ya, rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW aja didustakan, ya, dihina, dicemooh luar biasa, diganggu. Akan tetapi mereka bersabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka di dalam kita berdakwah menegakkan kebenaran perlu yang namanya kesabaran di dalam berdakwah. Kemudian 4 poin tersebut termaktub atau tertulis dan tertuang di dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Asr, ya. Di dalam kita mengetahui 4 hal ini, berilmu, ya, kemudian juga beramal saleh, berdakwah, ya, menegakkan kebenaran, dan juga bersabar,
ini termaktub di dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Asr ayat yang ketiga, ya. Atau kita bacakan dari yang pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman, wal 'asr, demi masa, demi waktu asar, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan merugi. Kemudian Allah kecualikan 4 golongan, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, yang mereka berilmu tentang Allah. Dengan ilmu tersebut akhirnya mereka beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, wa 'amilus shalihat, beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran. Mereka mendakwahkan ilmu tersebut, wa tawassaw bis sabr, dan mereka saling menasihati dalam kesabaran. Maka di dalam kita berdakwah perlu yang namanya kesabaran. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Jika seandainya Allah hanya menurunkan surat Al-Asr sebagai hujjah atas manusia, maka surat tersebut sudahlah menjadi cukup di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena saking besarnya, luar biasa surat Al-Asr, ayat yang pendek tapi ayat-ayat tersebut bisa menjadi hujjah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, bab al-ilmu qabla al-qawl wal-amal, bab yang berkaitan tentang ilmu sebelum berkata atau berucap dan beramal, ya. Di dalam ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, maka kita harus berilmu terlebih dahulu sebelum kita berucap dan beramal. Jangan sampai apa yang kita sampaikan itu tidak berdasarkan dari Al-Quran dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita sampaikan itu tidak benar, ya. Apa yang kita amalkan itu tidak benar, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib atas kita berilmu terlebih dahulu, kemudian barulah dia berucap dan beramal berdasarkan dalil yang dibawakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, maka berilmulah, ketahuilah sesungguhnya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan minta ampunlah atas dosa-dosamu. Taib, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Untuk kitab Syarh Thalathil Usul kita sudahi terlebih dahulu. Ana ingin memberikan beberapa nasihat untuk anak pribadi dan juga kepada semua jemaah berkaitan dengan hal yang baru kemarin-kemarin terjadi, ya. Beberapa hari yang lalu terjadi kejadian yang sangat luar biasa di beberapa kota, ya. Ini merupakan sebuah fitnah yang besar, ya. Saat ini kita sedang terjadi fitnah yang sangat luar biasa, fitnah yang besar. Maka apa yang harus kita lakukan di saat fitnah ini mulai berterbaran di mana-mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Segeralah kalian beramal, ya, perbanyaklah kalian beramal ketika terjadi fitnah, ya, yang mana fitnah tersebut seperti potongan-potongan malam yang gelap. Gak kelihatan fitnah tersebut, saking dahsyatnya, luar biasa. Ternyata kita sudah terkena fitnah. Kadang kita sulit untuk membedakan ini benar atau enggak, saking dahsyatnya fitnah tersebut, ya. Ada orang yang di pagi hari dalam keadaan beriman, tapi karena terkena fitnah, sore hari dia telah kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Pagi atau malam hari dalam keadaan beriman, ternyata pagi hari telah kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia jual agamanya untuk keuntungan dunia yang sedikit. Subhanallah. Ya, beberapa hari yang lalu kita dengar mungkin ada keputusan-keputusan dari
pemimpin-pemimpin kita yang tidak mengenakan, yang mungkin kita rasa menzalimi rakyat, tidak pro kepada rakyat, tidak adil kepada rakyat, maka ketahuilah wahai kaum muslimin, di saat para pemimpin-pemimpin kita tidak adil kepada rakyatnya, zalim kepada rakyatnya, maka kita harus ingat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah diberitakan, ya, sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudai wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jithmanil ins. Qalat qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalik? Qal tasma' wa tuti li amir wa in duriba dhahrak wa ukhidha malak fasma' wa ati. Ya, Nabi SAW atau Hudzaifah ibn al-Yaman pernah bertanya atau menyampaikan hadis ini. Ya, Rasulullah SAW bersabda, akan ada setelahku, setelah meninggalnya Rasulullah SAW akan ada dari umatku, ya, para pemimpin. Ini dikabarkan oleh Nabi SAW, dan beliau SAW itu tidak berkata sesuai hawa nafsunya. Beliau berkata sesuai wahyu yang diwahyukan kepadanya. Beliau nggak asal-asalan. Bagaimana beliau tahu bahwasanya sepeninggal beliau nanti akan ada dari umatnya para pemimpin-pemimpin yang hatinya seperti hatinya syaitan, melakukan kerusakan, melakukan kezaliman, tapi dalam bentuk manusia. Ini disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku bertemu jika aku bertemu pemimpin yang seperti itu, pemimpin yang zalim? Kemudian Nabi SAW mengatakan, tasma'u wa tuti'u li amir, wajib atas kalian dengar dan taat kepada penguasa, kepada para pemimpin. Wa in duriba dhahrak, meskipun kau dipukul, ya, wa ukhidha malak, meskipun harta kalian dirampas. Bayangkan, udah dipukul, harta dirampas, zalim gak? Luar biasa, zalim. Tapi apa kata Nabi SAW? Isma' wa ati', dengar dan patuhlah kepada mereka. Ini yang berkata bukan Adnan, ini yang berkata bukan seorang ulama, tapi Nabi SAW. Maka wajib atas kita sebagai seorang muslim, dan ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, untuk taat kepada para pemimpin, untuk taat kepada para penguasa. Dan ini merupakan perintah Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan juga para penguasa, para pemimpin. Perintah dari Allah dan perintah dari Nabi SAW. Kalau perintah Allah dan Rasulnya saja sudah tidak ditaati, perintah siapa yang akan dia lakukan? Perintah siapa yang akan dia taati? Kalau perintah Allah dan Rasulnya saja sudah dilanggar. Jangan beralasan, ini kan para penguasa kita zalim, kita nggak bisa diam aja. Ini begini. Ini Nabi yang perintahkan. Ini Allah yang perintahkan untuk tetap dengar, untuk tetap taat kepada mereka, meskipun mereka zalimnya luar biasa, meskipun para penguasa itu mengambil harta kalian, tetap wajib taat kepada mereka selama mereka tidak memerintahkan kepada yang mungkar, selama mereka tidak memerintahkan kepada untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka wajib untuk kita taat kepada mereka. Kemudian juga Salamah bin Yazid al-Ju'afi pernah bertanya kepada Nabi SAW. Faqala ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana? Qal isma'u wa ati'u fa inna ma 'alaihim ma humilu wa 'alaikum ma humiltum. Ya, sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kalau wajib taat kepada mereka, fa inna ma 'alaihim ma humilu, atas mereka apa yang mereka lakukan itulah yang akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla.
ketika mereka zalim kepada rakyatnya, tidak adil kepada rakyatnya, memakan hak rakyatnya, ya, itu mereka akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Wa 'alaikum mahmiyatun, dan atas kalian pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sikap kita seperti apa? Kalau kita taat kepada mereka, maka ketika kita berhadapan dengan Allah, bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla, kita selamat. Karena kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi dan Allah Azza wa Jalla, untuk taat kepada pemerintah, untuk taat kepada para penguasa. Justru kalau kita berdemo, ya, kemudian melawan pemerintah, ini juga akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita boleh bercerita tentang kekejaman, kezaliman, ya, ketidakadilan yang dilakukan oleh para pemimpin, tidak sebanding atau belum ada apa-apanya apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin zaman dulu. Ada seorang pemimpin yang melakukan kejahatan yang luar biasa, kebengisan yang luar biasa. Tahu nggak siapa? Seorang pemimpin yang bengis luar biasa. Hah? Siapa? Fir'aun. Fir'aun dari kalangan orang muslim. Fir'aun bukan dari kalangan orang muslim, dari golongan muslim. Di zaman Nabi SAW atau setelah Nabi SAW. Ada yang tahu? Kejamnya luar biasa, bengisnya luar biasa. Membunuh itu menjadi hal yang biasa bagi dia. Ada yang tahu? Hajjaj bin Yusuf, barakallahu fiik. Seorang penguasa, seorang pemimpin yang memimpin Irak dan Iran. Bukan setahun 2 tahun. Memimpinnya berapa lama? 20 tahun. Memimpin Irak dan Iran. Kalau ada orang yang gak sesuai dengan dia, memberontak sama dia, hukumannya apa? Penggal, matiin. Bahkan tidak sedikit dari para sahabat yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Begitu bencinya mereka kepada keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait, melakukan kerusakan, ya. Pemerintah kita belum ada apa-apanya dibandingkan Hajjaj bin Yusuf. Yang gak sesuai dengan dia dibunuh luar biasa. Ketika itu para sahabat yang lainnya meminta nasihat kepada Anas bin Malik, ya, yang saat itu dijadikan ketua, dijadikan sesepuh, dijadikan ulama, meminta nasihat kepada Anas bin Malik. Wahai Anas bin Malik, apa pendapatmu kepada Hajjaj bin Yusuf? Ini orang udah luar biasa ini, membunuh para sahabat. Apa kata Anas bin Malik? Wajib atas kalian taat kepadanya. Baik. Ini udah melakukan kezaliman yang luar biasa. Aku mendengar Nabi SAW untuk memerintahkan, ya, agar mereka senantiasa taat, agar senantiasa mereka mendengarkan pemerintah, pemimpin. Apakah mereka di saat itu bisa memberontak? Sangat bisa. Tapi mereka lebih mengedepankan ayat-ayat Al-Quran, lebih mengedepankan hadis Nabi SAW untuk agar mereka taat dan mendengar kepada pemerintah. Maka yang bisa kita lakukan, ya, daripada kita harus turun ke jalan berdemonstrasi, lebih baik kita mendoakan para pemimpin kita. Dan ini lebih maslahatnya lebih besar dibandingkan kita harus berdemonstrasi unjuk rasa turun di jalan-jalan, ya, merupakan menimbulkan kerusakan yang luar biasa sehingga banyak korban jiwa. Mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya. Maka kita pilih yang mafsadatnya sedikit tapi maslahatnya besar. Apa itu? Mendoakan para pemimpin. Maka perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan, "Lau anna li da'watun mustajabah ma ja'altuha illa fi sultan." Kata Fudail bin Iyad, jika seandainya aku memiliki doa mustajab, ya, satu doa yang mustajab yang pasti dikabulkan oleh Allah, maka aku akan berikan kepada para pemimpin, para penguasa.
Aku akan mendoakan para penguasa, para pemimpin tentang kebaikan. Kemudian ketika ditanya, mengapa demikian wahai Fudail? Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan, jika doa tersebut hanya untukku, maka manfaatnya hanya kembali kepadaku. Jika doa tersebut untuk para pemimpin, maka manfaatnya dirasakan oleh rakyat dan negara. Banyak manfaatnya. Kalau misalkan pemimpinnya itu baik, kalau pemimpinnya itu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, bisa berlaku adil, siapa yang bisa merasakannya? Rakyat. Rakyat yang bisa merasakannya. Maka dari itu kita berusaha untuk bisa memberikan doa ya kepada para pemimpin kita, agar senantiasa mereka itu diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa tegak di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berlaku adil kepada rakyatnya, membela rakyatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam sebuah hadis, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir, fa innahu man kharaja minas sultani shibran mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang dia tidak suka kepada para pemimpinnya, ya, tidak suka di sini bukan tidak suka wajahnya, ya, tidak sukanya di sini adalah ketika para pemimpin tersebut melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan, memberikan kebijakan-kebijakan yang tidak mensejahterakan rakyatnya misalnya. Dia nggak suka tuh. Apa kata Nabi? Fal yasbir, maka bersabarlah. Fa innahu man kharaja minas sultan, barang siapa yang keluar memberontak kepada para penguasa shibran, sejengkal aja, sedikit aja, mata mitatan jahiliyah, jika dia mati maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Maka ana wasiatkan kepada diri ana sendiri dan kepada hadirin agar senantiasa mendoakan para pemimpin kita, ya, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah melihat isu-isu kabar-kabar yang belum jelas, ya. Maka tugas kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, beramal agar kita terhindar dari fitnah-fitnah yang ada. Berapa waktu? 8 6 5. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Falyatafadhal, silakan. Ada yang mau bertanya? Ada. Insyaallah pada paham semua ya. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Baik. Nggak ada yang bertanya? Nggak ada. Baik. InsyaAllah pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas ke intinya, ya. Dari kemarin kitab Salatul Usul ini 3 landasan pokok kita belum bahas-bahas, ya. Apa 3 landasan pokok yang harus kita pelajari? InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab intinya, 3 landasan pokok. Cuman kita akan membahasnya awal secara garis besarnya, ya. Insyaallah secara detailnya kita akan bahas, ya. Beliau Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimah ta'allum hadhihi al-masail ats-tsalath wal 'amal bihin." Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, maka wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk belajar mengetahui 3 permasalahan ini dan mengamalkannya, ya. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Masuk waktunya. Kita sudahi terlebih dahulu. Insyaallah mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk anak pribadi dan untuk jamaah yang sudah mendengarkannya. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.